Shalom, kami memulai ibadah sore hari ini bersama dengan Kakak Marga. Kakak Marga sore hari ini ikut bersama kita karena untuk mendapatkan pelayanan khusus secara pribadi dan juga di rumahnya. Nanti kita lihat besok atau lusa bisa pelayanan di rumahnya karena ada kesaksian. Coba kakak bersaksi tadi bagaimana? Pas foto di tembok tiba-tiba. Iya, ini setelah ini habis doa dari sini hari Jumat ya Bunda. Terus kemarin begitu fotonya saya kan ada di tembok saja, tidak ada yang sentuh apa, terus jatuh begitu sampai kacanya hancur begitu. Nah, jadi saya mohon dukungan doa dari teman-teman juga. Ya, jadi Kak Marga ini guru di SD Wetakule. Temannya Ibu Kris. Ada punya beban pribadi tentang tiba-tiba pusing begitu, mikirin begitu, tiba-tiba nanti tidak salah baru datang langsung akhirnya tidur. Dan di situ kita doa bahwa di tempatnya itu ada gangguan sehingga nanti diprogramkan untuk kita doa di sana. Pemirsa yang nonton harus harus mendukung. Bila perlu datang kita sama-sama untuk pelayanan yang nonton sering nonton. Nah, begitu. Jadi nanti kita lanjut dalam persekutuan doa. Kalau Tuhan bicara bilang apa, kita akan lanjutkan pelayanan. Oke, kita angkat satu pujian. Mana lihat judul situ? Ya Tuhan, saudara selalu menisi. Biar ku salib, saudara selalu menisi. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang. Dipanggil Tuhan selalu menisi. Membuang diri di ladang Tuhan, saudara. Ikut Tuhan selalu mengisi. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja buat Tuhan, saya kerja buat Tuhan, saya kerja di ladangnya Tuhan Yesus. Saya kerja buat Tuhan, saya kerja buat Tuhan, saya kerja di ladangnya Tuhan. Pandang dari zaman, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Masih dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ini tidak tahu daripada pemirsa dong sudah tahu, daripada dia tersimpan saya omong satu begitu sudah. Ini mama siapa? Oh, naik dulu bapak di atas. Ini barat pasti setengah jam, 1 jam begitu. Ini ibu dari Bekel. Debbie. Ini mama itu. Debbie. Ini ikuti saya. Sama kok tidak, kasih yang sama, baik kita jangan lihat nomor. Masih ada? Ambil supaya kau pegang dan saya pegang supaya sama. Bawa 3 lah kalau masih ada. Apa lagu pertama?
ada yang cari motor tukar dengan kuda. Kita pun teman doa di sini keliling cari kuda. Cari kuda atau cari motor? Cari kuda tukar dengan motor FPV. Oh, cari kuda tukar pakai motor. Nah, maksudnya dan pemotor itu kan butuh kuda tuh, mau tukar dengan kuda yang bagaimana? Kuda besar. Sedang karena motor itu sekitar 5 juta. Pokoknya kuda harga 5 juta ini. Motor kesimpan butuh kuda sekarang. Ada bayar utang. Bagaikan kakak dong tahu ya nomor ke berapa itu supaya kita bisa sama nyanyi. Baru mama tinggal di mana? Di Langgalaya. Oh, yang ini Mamanya siapa? Jeff ini. Oh iya, Yang Farlan tinggal di situ. oh Falan ada di sana. Itu sudah saya bilang ini kok kalau keluarga mau nah Kaspina pakai doa sudah. Kesehatan yang selalu. Bukan berarti nanti tidak ada tantangan lah, tapi Kaspina dulu itu. Itu kan saat Kita baru omong saya bilang pasti nggak dulu kalau memang mau lihat untuk pakai Tuhan pasti omong. Kita lihat nomor 28 ya. 28. Putar Tuhan pasti buka jalan. Kau Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup, asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu sore hari ini bersama dengan keluarga-keluarga kekasih Tuhan yang Tuhan izinkan untuk bersama-sama dengan kami Tuhan. Sebelumnya ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Satukan hati pikiran kami Bapa, baik keluarga Mama Bruno, keluarga Ibu Marga, keluarga dari Mama Jeffrey, dan kami keluarga Mam Ram di tempat ini Bapa. Mari Tuhan Yesus sertailah kami Tuhan, keluarga Ibu Kris yang tidak sempat hadir karena mereka sedang mencari kuda. Biar dimanapun mereka berada, Tuhan boleh pertemukan mereka dengan orang-orang yang membutuhkan motor yang mereka sementara tawarkan Tuhan, sehingga motor itu bisa dapat terjual dan anak-anak mau bisa membayar utang pada tanggal 1. Terima kasih Bapa atas segala kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami saat ini Bapa. Kami masuk dalam doa pembukaan untuk melaksanakan ibadah pada sore hari ini. Dan sebelumnya Tuhan memberi kuasa urapan penyertaan, Tuhan mengambil alih jam-jam doa ini Tuhan, sehingga jam doa ini boleh menjadi kemenangan bagi Allah, dan Engkau menjauhkan iblis yang datang dan caranya untuk mencegah, menghalangi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami hancurkan Tuhan Engkau bekerja di dalam setiap lagu pujian yang kami nyanyikan, setiap kesaksian yang ada, bahkan setiap khotbah yang ada. Tuhan, Engkau sendiri mengambil alih sehingga semua itu boleh berdasarkan di dalam nama Yesus. Kami datang berdoa Tuhan Yesus, menyerahkan segala ibadah persekutuan sore hari ini, mulai dari awal pertengahan hingga selesainya, hanya di dalam nama Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Baik, kita angkat satu pujian yang berkata Yesus itulah, dan kita tepuk tangan. Tidak ada di sini kan. Yesus itulah
satu-satunya penolongku yang sunyi. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, pujilah Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, pujilah Tuhan, upamu besar di surga. Baik, shalom, kita buka ruang kesaksian buat kita, karena video ini untuk YouTubers Kotor Doa, jadi kita sedikit, tapi nanti dengar kalian pun kesaksian itu nanti banyak orang, jadi silakan bersaksi saja. Dari Ibu Marga bagaimana sehingga bisa datang sini, Mama Bruno ceritanya bagaimana karena ini melayani kelanjutan di rumah. Jadi mari saksikan saja seberapa detik atau menit, sehingga pemirsa yang nanti nonton juga akan pemirsa banyak yang ikuti ibadat lewat YouTube toh, biarkan mereka juga diberkati gitu. Jadi mulai dari Mama Bruno bagaimana selama ini kehilangan sama sini, kehilangan ulang-ulang ya. Mungkin itu membuat kita bisa bersama-sama di sini. Coba disaksikan. Iya sih, kan kemarin kan saya sudah datang di sini kan. Iya. Aning hari kan mau doa di rumah gitu, mau pindah itu yang mama bilang itu. Iya. Nah, makanya saya datang Iya. Nah, kan. apa yang dikasih pindah pemirsa pasti bingung. Iya itu buaya kayak apa kok tuh yang Kuasa setan. kuasa setan di rumah itu kan sering hilang kan. Kemarin lagi hilang uang, blender, sering hilang begitu. Nah, kan bilang kan Ada uang, buaya. ada Buaya itu setan yang ada di tempat itu. Jadi dia ada sementara bunting kalau kita lihat di dalam doa. Iya. Buaya tenak-tenak. Maksudnya buaya itu bukan waktu Mama Bruno datang itu bukan buaya yang orang kirim, bukan juga. Dia ada memang di situ. Tuan tanah kayak apa begitu. Tuan tanah Sering atau hilang saya di rumah itu. Hilang uang, hilang barang-barang elektronik, motor, HP, ayam, pokoknya semua. Makanya waktu itu pas saya ikut kenapa sih doa, saya bilang ada ini, makanya anda sudah ini hari tuh mau pindah begitu. Jadi pas ada jam tadi masuk saya aja suka kayak ini masuk tapi di rumahnya mama situ begitu. Makanya kami datang tadi gitu. itu. Jadi makanya Mama Bruno ada di sini untuk bisa kita lanjutkan pelayanan di rumah. Jadi teman-teman yang baru mengikuti pelayanan ini, kalau ciri-ciri kalau ada kuasa setan di dalam rumah, di kintal kita, maka salah satunya kalau suami istri tidak bersatu, yang kedua pencuri terus, atau sakit terus, atau tidur ada bunyi-bunyi kayak ada seram, ya coba datang minta kita pelayanan dulu. Atau mimpi yang aneh-aneh, mimpi digendong, mimpi yang aneh-aneh, ya coba datang kita pelayanan, pasti ada Tuhannya di situ. Dan Tuhan itu tidak ada apa-apa, hanya kuasa yang ada di situ, hanya dirasa tapi tidak bisa dilihat oleh kalian semua ya. Kita bisa kasih pindah itu, kita kasih pindah dari tanah orang yang minta ke batasnya. Jadi kalau disupindah bisa latih apa sudah 1-2 bulan sudah mulai aman seperti itu ya. Kalau Mama Marga bagaimana ya Marga? Oke, baik, terima kasih Bunda. Salam sahabat doa semuanya. Perkenalkan, saya baru pertama kali ikut doa saya Ibu Marga dari Batu Takun juga. Begitu. Pertama kan saya ini tergerak hatinya begitu untuk datang ini minta doa dari Mama Bram, karena ini cerita dari teman saya Ibu Kris begitu, bahwa teman saya juga itu banyak persoalannya begitu. Terus setelah kami sharing begitu, akhirnya saya mulai curhat juga dengan teman tuh, bagaimana saya macam keringan hati untuk datang ikut doa begitu untuk ketemu Mama Bram. Karena jujur ini saya juga memang bukan pencuri saya Bunda,
Mungkin beda kesempatan ini juga saya ini beda beban. terlalu banyak beban begitu. Terus seandainya kalau ini ada ini uang apa begitu, saya tidak tahu begitu, belanja hanya sedikit tapi sebentar kok Uang biar gitu. uangnya banyak kita ini apa kita pegang, tapi macam kayak tidak ada buktinya begitu kok uangnya hilang apa begitu. Terus banyak yang kami usahakan, kami suami istri begitu, tapi terlalu banyak ini tantangan begitu, keluar banyak keluar secepat iya, ketika uang itu mudah masuk tapi keluarnya cepat sekali. Tidak tahu ini apa buktinya, tidak ada juga. Nanti sebentar setelah uangnya tidak ada, saya pikir-pikir uangnya sekian kok tiba-tiba tidak ada lagi begitu kan, tapi bukan dicuri apa ya. Begitu. Jadi setelah ini kami doa di sini hari Jumat ya Bunda. ya Hari Jumat kami doa di sini malamnya begitu Bunda, mungkin saya ceritakan juga baru juga belum ini dengan Bunda. Jadi malamnya begitu ini saya sudah tidur dan ada bunyi apa begitu, terus saya sadar, saya bangun begini ada macam kelelawar kecil. Macam kelelawar kecil 2 kali begini di atas kepalanya saya begini saya usir begini tuh. Saya merinding. Terus saya bang aduh Tuhan, saya bilang begitu sudah tuh. Yang penting saya bukan orang jahat, saya bilang begitu. Kalau ada orang yang mau nih lakukan sesuatu yang tidak baik, biarkan Tuhan sendiri yang melihat orang itu, saya bilang begitu sudah. Akhirnya itu entah ini kelelawar kecil atau kupu-kupu besar kok saya iya itu saya ingat. Terus saya bangun sudah waktu itu Bunda, saya bangun saya bilang aduh Tuhan, sambil saya ketakutan betul. Terus habis itu dia kali lebih dia langsung terbang ke bawah sudah begitu. Dia keluar sudah. Begitu. Dia tidak lewat pintu tapi ada ini apa ini ada kisi-kisi begitu, dia langsung keluar sudah. Pernah ada begitu atau baru kali itu juga. Kita semakin baru kali itu, baru malam itu ada yang begitu. Memang selama ini juga yang saya ceritakan di Bunda, kalau saya mimpi mimpi di tenis tidak itu tidak ini barang berat semua. Iya sering Kakak jangan tidur sendiri ya, saya lihat iya kan bilang ini ada juga yang bilang suami bisa cerita di iya biasa namanya orang masih jawab ya, tidak tahu iya dari sering sekali saya kalau ini kalau tidur begitu lama datang dia suruh saya tidak bisa ini lagi lama begitu baru saya sadar begitu. Tapi akhir-akhir ini kalau sudah ada ini yang membuat saya stres itu macam saya mau pengen lari apa begitu. Dan sudah pernah lari dan terus jangan macam terus sudah pada pusing macam baru di sini kami mirip seperti Bapak pernah lari di hutan dan menyebar. Untung juga ibu tergerak macam begitu. Makanya saya pernah dengan suami tidak ada masalah sepele, tapi saya macam stres tinggi sudah ini sampai saya mau lari begitu, sampai sama suami sudah tahan kenapa makanya kalau ada buat saya stres macam saya pas kali ini. Makanya saya mohon betul dengan doanya Bunda, seandainya kalau ada ini apa masalah apa kok di luar yang kita tahu kita ini apa manusia yang penglihatannya terbatas di rumah seperti itu harus pulang di rumah keluarga duduk tuh ikut apa sih bu jam 2 hai kata ibu komentar maaf kuat ini dia sumpian aneh itu tuan Allah baru dibangun masih menangis. Mari kalau bersaksi lupa kesaksian ini apa mimpi. Jadi kita nyanyi satu lagu lagi. Kalau Mama Jete ada cerita, Mama Jete baru ikut ajak-ajak teman. Kalau ada motor hari rame yang di sini terlalu khusus yang begitu. Pokoknya Tuhan kasih karunia untuk hal-hal yang aneh. Iya, ada juga Mama. Coba. Makanya saya juga tadi ada cerita ini. Coba cerita. Makanya tergerak juga hati datang ke sini kan. Iya, Coba dong tapi bagaimana siapa tahu Mama bisa bantu saya. Bagaimana itu cerita di rumah bagaimana? Pelan itu Awalnya permulaan Mama, tapi yang di dalam perutku ini ada benyulan ya. Sekarang. Tapi tiap kali yang saya datangi orang yang tahu, mereka bilang darah kotor lah, ada hal-hal enggak apa. Tapi saya tidak percaya di situ gitu Mama. Ya, kalau dokter tapi bilang yang apa? saya tidak percaya itu Mama, kalau penyakit
pasti selama ini mungkin saya sudah rasa kesakitan apa, tapi ini Tapi sama sekali dia ada tidak saja rasa dia. apa. Memang ada sebesar ini benjol di perut. Dia tetap atau berkembang. Tidak berkembang kita begini aja. Dia dari tumbuhnya begitu seberapa bulan. Sudah berapa tahun memang mulai mama meninggal. Tapi kan tidak sakit. Itu mama tidak sakit sama sekali. Tapi cuma kalau saya lapar gitu kayak seperti bayi yang bergerak. Oh, dia cair. Tidak Iya, cair, makanya cuma kalau- kayak bergerak Iya, dia gitu. kayak balon yang isi air begitu. Iya, kayak minta nasi gitu, kayak dia lapar gitu. Begitu dia bergerak. So, pernah terus periksa? Sudah, tapi dulu katanya dokter bilang tumor kista katanya. Tapi kalau tumor kista kan sudah sekian tahun begini kan sudah berkembang dia. Berarti selama Sudah Jeffrey lama, masih sudah- kecil, Masih soalnya. kecil Jeffrey itu. Kan Jeffrey kan sudah 17 tahun sekarang. Asbena kan sudah besar sekali kan. Ini tidak tetap segini aja. Tapi yang paling parahnya tiap pagi itu kalau saya bangun saking kaki ini kayak ada tertusuk jarum. Bangun tiap kali saya bangun tidur. Kaki kanan. Semua dua-dua saya punya kaki. Terus tiba-tiba dia menghilang. Iya, nanti kalau sudah agak siang segitu tidak ada lagi. tengah- Pokoknya saya bangun dari tempat tidur begitu, maunya tidak mau injak lantai, maunya tinggal terus di tempat tidur. Habis Dokter itu, bilang apa? ya Dokter sempat ngomong tentang itu. tidak pernah. Kalau yang soal untuk kaki tidak, hanya cuma yang di perut itu bilang tumor kista, mereka bilang begitu. Hanya itu aja, mereka bilang dalam kasus dengan saya bilang operasi aja mereka bilang begitu, itu aja. Tapi saya kan kayak rasa ketakutan kalau mau operasi gitu kan, karena saya sudah 2 kali operasi punya anak tuh. Oh, Jadi kayak trauma gitu. sebelum operasi anak, gimana susah tahu. Berame. Beri tahu mak, saya kan pegang uang itu deh, kasih uang jajan dulu. Itu yang dia tidak dapat ikut ibadah di mana yang jadi ini, makanya kita tidak bisa di sana karena merokok. Dan ala-ala tempat yang merokok minum jangan tetap tersiksa sudah sini biar nanti tarik ke luas ini nanti bisa. Iya, jadi Lalu terima kasih ya. yang paling lagi saja semua, iya Pak, hari ini kayak saya salah lihat kayak ada orang yang ikut saya. Memang pernah adik saya suaminya ini pernah sempat diceritakan. Adik saya suaminya ini. Suaminya Mang Bruno. Mbak Bruno. Oh Mbak iya, Bruno. punya kalian pun suami yang bakal kakak adik. Tidak. Bukan kami yang Saya beradik berdua kakak. yang Nah, kakak. terus Suaminya dia sempat dia mungkin dia penglihatan dari sana juga, oh, dari bagus ya. temannya itu dia bilang ada yang ikut terus kamu dari belakang, dia bilang, tapi dia berpakaian hitam terus, dia bilang. Tapi memang saya sendiri merasa sendiri kayak ada yang ikut saya dari belakang. Terus mereka mau minta apa? Minta Dia terpisah. bilang tidak ada minta apa-apa, cuma hanya dia ikut kamu dari belakang, dia bilang. Tapi tidak tahu Apakah dia dia mau baik yang dia ngapain ke apa, tidak tahu, dia bilang. Punya sudah harus terpisah mana. Itu maka saya bilang gitu, ya terserah Tuhan sajalah. Saya bilang saya pasrah saja itu. Saya bilang kuasa Tuhan saja yang tahu, saya bilang begitu. Setan bukan Pas dia pokoknya cipta secara pribadi saya tidak ada apa-apa dengan mereka, saya bilang begitu. Itu saja saya nyapa itu. Oh, jadi selamat sore pemirsa untuk Mama Jeffrey, Mama Marga, Mama Bruno, Mama Ibu Marga seperti yang kita dengar bersama. Sedangkan Ibu Mama Jeffrey ini kan ya kita tidak tahu cairannya yang dalam tubuh itu penyakit apa. Nanti Tuhan bicara sebentar. Cuma tadi Mama bulan Mei tanggal 8 bulan Mei kita pelayanan di rumah. Dan ini Mei masih lama, masih April baru Mei. Tapi setiap Rabu kalau bisa ikut dulu. Kalau tentukan jangan begitu. Saya lebih senang kalau waktu tentukan tangan. Kalau kita yang putuskan ya kita juga macam harus disuruh tuh. Ya waktu tentukan itu. Tapi nanti mami ikut dulu persekutuan tiap Rabu. Kalau ada waktu itu ada suami kita sama-sama semangat kita pelayanan, ada kedua di situ pelayanan. Kita tidak tahu nanti waktu mau pelayanan seperti apa, mau usus setan mau apa, tapi
nanti dalam minggu-minggu persekutuan seperti ini pas saat nanti kita bisa bisa kalau ada yang ikut ini kita bisa nama atau kalau bilang harus berlutut ke mau apa ke nanti lama-lama sudah. Kalau selama baru ikut pertama memang kebun toh kebun baru semprot pertama tuh dulu ya. Sama ke Ibu Marga ini kan terlalu banyak kita harus segera kalau waktu tidak tentukan tanggal ya kita bijak sudah lain kalau ditentukan itu kalau 3 bulan lagi tapi kalau yang tidak tentukan kita bisa gitu. Begitu. Jadi terima kasih untuk semua kesaksian. Dewi Wahyu mau bersaksi dekat sana supaya ini pemirsa dengar kalian bersaksi. Dewi berjanji atau berniat untuk ajak tema tiap hari harus supaya nanti pemuda doa yang kuat tahunnya ajak Ibu Yani dong kok. Iya, tapi siapa saya yang bisa ikut ya nanti ke depan kenangan di sini. Jadi bagi kita angkat satu pujian lagi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di mana-mana hatiku senang, di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, pinggul putar-putar. Ya, kalau gitu kita berdiri dulu kan. Kita mau keluar pinggul bagaimana? badan. Kita berdiri. Wahyu sini. Sinoy. Di grup kita masih. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Sudah bisa ya? Ya, apa Wahyu? Putar badan Wahyu. Jadi nanti kita belajar lagi online baru kita bisa goyang-goyang lagi di minggu-minggu yang akan datang. Nah sekarang ini apa? Kami di sini juga punya kesaksian loh. Persekutuan doa Elim di sini dibuka dari 2013 di rumah. Kenapa? Karena memang saya di Kupang sudah biasa ini pimpin persekutuan memang tahu penglihatan dari waktu masih SMA kelas 2. Nah, terus abis itu pemirsa ini SMA kelas 2 sampai dengan kuliah sampai dengan menikah dan datang ke sini itu datang sini tidak urus persekutuan hanya ikut di persekutuannya orang. Nah akhirnya sakit ya pemirsa itu Dewi dari umur 5 bulan sampai dengan dia ini TK. Opname 2 minggu sampai botol obat itu tertaruh karena sirup toh. Di mana saya tidak akan sembuh. Ternyata kita terpaksa pindah dari Kori beli tanah di Tambulakan ini gara-gara kedapatan dokter anak itu dari Bali. Dia cek di sini ternyata di TBC dan akhirnya penanganan lebih khusus Weli Sultana di Tambulakan. Tinggal sudah lebih dekat dengan dokter anak sudah. Maka tidak kapan-kapan juga untuk buka persekutuan doa, hanya pelayanan biasa-biasa. Nah ini anak sudah mulai tega, Tuan Alamara sudah harus buka persekutuan doa. Bukalah persekutuan doa Elim yang cabangnya dari Kupang, pusatnya di Kupang. Setelah buka mulai sudah sampai dengan detik ini. Setiap hari Rabu kita begini sudah kita pelayanan. Memang kelihatan sedikit tapi jiwa kita tuh banyak, hanya jarak kemudian itu ada berapa cabang yang dibuka waktu itu. Salah satunya memang itu ada 3 cabang di Kudi. Di sini nih ada sempat di mana ya? Oh sempat di Muse di sana. Tapi karena tiba-tiba Tuhan kasih berkat anak maka fokus di sini sudah ini. Yang dari jauh kadang-kadang online. Makanya video ini penting karena mereka tidak sempat cari karena macam yang di Watu Lambar
di Reforma tidak bisa datang toko di Elopana gimana. Jadi mereka ikuti ada kita sudah di Kalimantan ikut lewat online seperti ini. Jadi dibuatlah YouTube Kudan Dua ini sehingga dinonton pelayanan itu oleh jiwa-jiwa kita yang dari Iri, yang dari Kupang. Tadi pagi baru satu adik telepon bilang, Mama tolong doa karena teman kerja ini dia suka sentuh saya, dia pura-pura sengaja angkat barang di sentuh-sentuh sama saya. Nah, ini apa mereka kerja di toko toh bagian yang sama entah bagian apa sentuh-sentuh ini adik perempuan di Kupang. Ternyata dalam doa memang disengaja juga untuk cari masalah. Maka saya bilang ya tipe apa sore pas bukan doa kami doakan bersama untuk Tuhan menjamah di hati untuk dia jangan menjadikan kawan doa itu besok ada istri anak di rumah, kalau kamu juga ada suami anak terus di toko teman kerja itu saudara. Saya baku makan sama tidak boleh. Saya bilang kau berpanggil dia kita sembahyang. Saya peras. Dipanggil dia saya sekak dia di sini. Dalam sancuk. Saya bilang sudah ini setan. Ini apa kedagingan apa memang kau inginkan saudara apa teman satu kerja. Sama ya anak sekolah juga satu kelas papacar stop men. Itu satu mama satu bapak satu kelas memang. Seharusnya teman yang dari luar ganggu kamu pun teman perempuan kamu apa malah kamu sendiri yang pemakan bilang dong pikir-pikir bagaimana dong putus. Jadi kita bukan kalau saya bukan mengajar saya tapi saya lebih banyak apa ya mendidik begitu menasehati mengajar pelajaran dong semua siswa sudah tahu ya non tidak tahu itu adalah itu tahu non pikir saya teman satu kelas itu teman bisa itu boleh satu sekolah pun tidak boleh. Nah, akhirnya begitu. Jadi itu terima kasih atas kesaksian yang ada. Kita akan masuk dalam ruang pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus pada saat ini mari Tuhan Yesus menyatakan firman-Mu pada kami sore hari ini Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkannya sekiranya Tuhan membukakan firman-Mu agar kami membaca dan merenungkannya Bapa. Aku tahu bahwa sebentar kalau Tuhan berkenan kami ada pelayanan, biarlah Tuhan mengantarkan kami dari tempat ini Bapa sampai di keluarganya Mama Bruno, bungkus wala kami semua dalam keadaan sehat selamat, jauhkan dari bahaya kuasa kegelapan apapun. Nah kami rencana untuk hubungi Ibu Kris dan juga Mama Efring jika Allah berkenan semua itu mulai terjadi. Kami datang berdoa dan bersyukur bukan ke dalam ini Bapa, melainkan hanya di dalam nama Anak Roh Kudus. Mika pasal 5 ayat 1 sampai 4. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman. Mari kami tidak siapkan firman ini karena Allah sendiri mempersiapkan. Berarti Allah sendiri yang akan menasehatkan kami melalui firman ini Bapa dan akan membantu kami untuk mengerti akan ajaran firman ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Mika pasal 5. Semua aja. Lihat adik bagaimana. Anis di mana itu? Anis terlalu nanti kalau dia mimpi lain nanti dia bagaimana? Mimpi dengan mimpi setan. Dia kamu langsung menangis. Sana Habakuk Sefanya. Ini apa nih? Maksudnya? Amsal ini? Amsal. Mika Nahum Habakuk Sefanya. Jadi Mazmur Amsal. Ini masuk. Saya itu sudah lupa. Cok ditanya di HP saya. Baca di HP saja. Di mana HP ada Alkitab? Ada saya cari internet juga. Kita juga kan hapus kita. Hah? Hapus kita langsung tuh. Tes apa? Ini ulangan. Sini. Siapa itu yang cuci? Mas Wadi. Hati menurut. Sama-sama. Apa ini? Bisa apalagi ada pelayanan tadi ini atas kesaksiannya Mama Jeffrey pas mau doa mau firman buat ini naga lah yang datang
Nah, kada bukan buaya saja, kada ada nyamuk. Naga, berarti bukan buaya saja tapi naga juga. Tahu naga tuh yang biasa di film-film itu kan dia ular yang Iya, ular naga yang paling besar. suka Jangan lihat kita. tidak. Perjanjian lama dia itu, dia dan suatu hari tidak tahu Di sini. tidak ada di indeks. Semua aja. Kamu tuh download Alkitab ini. Kupau center tuh. Ibalan Tuhan ada bicara lewat itu film. Harus cari. Jadi sekarang maksudnya pelayan khusus sebentar atau bagaimana? Sama itu. Kalau satu sama yang sekarang. Iya masalahnya kita perlu puasa tuh karena bukan apa sih, bukan naga sih, bukan ular seperti ini buaya tapi naga juga. Abis ini kita doa tanya selain naga apa lagi, kita tulis semua itu toh, baru kita lihat coba kita asal-asal bagaimana yang bisa. Ada sama sini itu biasa ikut sama kita cara kasih tahu dia bagaimana. Ya, kalau ke spin lebih cepat gitu. Itu sudah ini. Tapi kita juga harus siap barang. Maksudnya siap, bukan siap apa sih? Siapa? Ini barang kita ke spin pakai rok tuh, kita juga harus puasa barang. Saya mama JP kalau memang nanti ke depan di rumah tuh ada sesuatu yang Tuhan perintah tuh kita ke spin gitu. Tapi saya tidak lihat yang banyak tapi rumah memang JP ini kan ibu juga. Marga juga ada suami juga. Pokoknya selama ini kenapa saya mau mempercepat karena selama belum perhatikan nanti ada saya akan terjadi. Coba suami ada kamu tidak ikut kan? Dia kerja di mana? Di Jakarta. Tadi Mika kok dia itu ada indeks atau tidak? Lihat di indeksnya MI itu. Kamu sekolah minggu bagaimana ini? Kita sudah lewati imbang, sudah paham imbang. Kita sekolah minggu di gereja. Tidak ada sih. Sungai. Sampai ada ini usaha apa TM supaya lihat namanya kita amin dulu kita lihat namanya teman salah satu datang kan tinggal kita lihat waktu untuk mama itu ada pusat TM Iya. dia sudah sedikit oh tidak ketemu Jangan dia pun indeks di depan indeks di depan sudah ini hilang. So dia dekat tembok guys. Anis apa diputar ya Anis Anis ngajarin Anis dia dapat ikut kembali bukan apa Nonton. sekolah kok tidak bisa datang senang kecil apa pas kecil itu barang lagi berkomisi sembarang licin begitu kalau Anis jatuh baru panggil ulang-ulang Yunus Mika dia Yunus asitu Mika di gereja besok malas mengajar sekolah minggu na lang yung kita suka Perjanjian lama. baru kita kan Yunus Yunus asitu Mika
Jadi di sini mama yang mau dapat pelayanan ada janji Tuhan di dalam Tuhan, mama baca. Yang mana? Itu Mika pasal 5 toh. Lihat ayat 1 sampai 4 baca. Ayat 1 sampai 4. Baca dari judul pasal 5 saya paham apa itu maksudnya. Dia di indeks ya. Soal Pasal 5 ayat Ini 5 baca semuanya 5 sampai sampai 4. 4. Ada angka 4 di sini. Saya dengar itu hari terus. Raja Mesias dan penyelamat Israel. Tapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang bermulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab engkau ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Sudah? sampai berapa? Sampai 4. Oh, baru sampai 3. Hah? Baru sampai di ujung bumi toh. Iya, ujung Iya, bumi. Sudah sampai ke ujung bumi. Oh masih? Oh, dia sampai Oh, sampai di 5. sampai di atas 5. Ya. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Baik, shalom. Jadi baik, ini firman Tuhan buat kita, tidak disiapkan tapi Tuhan yang mempersiapkannya bagi kita. Makanya tadi buka sulama, ini sekolah minggu dari saya umur 10 tahun, jadi sekarang saya sudah lupa. Jadi ini memang sangat sibuk. Sekarang baru kita dapat Mika pasal 5 ayat 1 sampai dengan 4. Jadi ada firman kata-kata, ada yang enak sih, ada yang bisa membuat kita lega. Biasanya firman perjanjian lama nih biasa yang pelayanan berat-berat, misalnya pembongkaran setan lah, apalah. Tapi ini tadi ada Mesias ya, Iya. Mesias lahir. Ada firman saat Natal ini, ada nats khusus ini. Ada di apa tadi? Nah, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata. Biasa ini kalau biasa Natal dan ada pembakaran pohon terang, biasa saya kasih anak muda satu baca ini. Nah, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripada mula akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, begitu biasa kita baca langsung bakar lilin sudah. Jadi maksudnya lahirlah seorang putra, anak dari Bunda Maria ini, untuk dapat menyelamatkan kita dari berbagai-bagai dosa, berbagai setan yang berkabung di rumah kita, yang bukan setan, kita juga tidak bisa salah dia, karena waktu kita buat rumah dia ada memang. Baik Ibu Marga, baik Mama Jeffrey, baik kami di sini. Kan di sini kan waktu saya tinggal kan panggil teman doa bersama dengan saya berdiri usir dari sampai di situ. Kalau tidak juga kita tidak bisa diam. Saya baru masuk di ini mes ini, saya lewat di mau masuk konsultasi di kamar, saya pembuluh badan berdiri di kamar mandi. Saya lewat, ada yang di kamar mandi dia yang bilang. Masuk dengan hari Minggu, Senin masuk sekolah, tidak akan langsung lempar sampai masuk sekolah di depan. Habis itu pulang,
baru beres-beres Selasa langsung saya panggil teman doa bersama dengan saya berdiri ke diri usir semua. Baru kita tidur tidak ada yang saya kasih tahu orang nanti dong takut tuh. Saya rasa sendiri, saya belum doa cek, saya kumpul barang berdiri, banyak tuh. So pengerikan sendiri, lama baru saya dengar dari sekolah dong heran. Kenapa ibu bisa tinggal situ? Baru saya sendiri, kenapa dong tanya saya begitu? Saya baru tahu. tinggal di Oh sini. iya, memang ini banyak yang bilang, mau kita mesti tanya Saya kenapa tidak dia tahu kok bisa memang. bertahan padahal di situ. Wah, oh angker anak-anak ngeri di pingsan sini tiga. angkernya. Waktu pas ini pramukanya anak-anak, ngeri anak-anak yang pingsan ini. Termasuk dulu masih padahal masih itu yang apa itu anak SMP itu. Yang harus sudah tahan ini. Ada juga yang sampai kenapa gitu. Jadi ini orang baru memang tidak tahu. Saya langsung masuk sendiri sudah. Don cerita saya tidak terlalu tanggapi. Pokoknya tinggal dulu sudah. Tapi dalam pikiran saya tuh, saya panggil dulu kan ini sebelum memete kan pindah kan ramai itu tempat pakar obat yang di situ rumput di depan. Terus saya panggil satu anggota datang semprot dari sini sampai di sana ke bahkan turun ini apa rumput berduri. Bukan setan saya tapi hutan. Hutan di sebelah ini tinggi sekali. Saya panggil anak doa dong semprot habis itu bikin kandang babi mulai surame orang datang sudah. Tapi karena ya saya full di sini tuh 9 kelas dan 30 lebih jam hampir 40 jadi terpecah sudah teman-teman yang sudah bisa pimpin seperti Manete wajib sendiri sudah karena ini apa nih tidak bisa tergantung terus si saya ini pimpin urus sekolah juga maka yang sudah bisa seperti adik-adik kalau besok-besok sudah bisa seperti yang kita lakukan itu sudah menjadi guru sendiri sudah pimpin sudah jangan nanti tidak meluas pelayanan harus bisa dan dapat jiwa yang lebih dekat kalian ke rumah lagi begitu. Pelayanan ini bukan berarti sama dengan sekolah terus tidak. Jadi kita sudah menghasilkan beberapa persekutuan yang berdiri sendiri, beberapa anak-anak kita sudah melayani sendiri, sudah bisa berdiri di depan begitu. Mandiri sudah. Nah, puji Tuhan bahwa lahirlah seorang putra yaitu Bethlehem Efrata yang terkecil. Jadi kampung Bethlehem itu terkecil kampung yang kecil yang di kampung. Yesus lahirlah di sana. Nah, Yesus ini orang dari kampung, lahir di kandang domba, lahir sederhana supaya bisa diangkat menjadi raja. Nah, kalau raja itu biasanya lahirnya harus mewah tuh. Tapi Yesus ini merendahkan diri. Diizinkan oleh Bapaknya Allah di surga untuk lahir secara sederhana sehingga bisa diangkat menjadi ini apa? Diangkat menjadi raja atas segala raja. Nah, jadi kalau kita dalam kenyataan sehari-hari ada yang mengalami hidup yang boleh bilang tersiksa, terhina, apa nanti kan kita melahirkan anak-anak yang bisa terpakai tuh. Kita sederhana sehingga bisa menjadi seorang pemimpin. Nah sekarang sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Jadi orang Israel itu adalah kita-kita yang hidup sembahyang seperti ini adalah orang yang melaksanakan kehendak Allah. Perempuan-perempuan Sion dan persekutuan di mana-mana lebih banyak perempuan. Perempuan yang nanti pulang bersaksi kepada suaminya, bersaksi kepada anak-anaknya dalam sebuah rumah tangga. Perempuan itu jantung. Mari urus jantung daripada rumah tangga adalah perempuan. Perempuan yang bisa ajak suami datang sembahyang, masuk gereja. Perempuan yang urus persekutuan doa, perempuan yang urus pelayanan. Jadi kita menjadi wanita-wanita Sion, wanita-wanita membawa terang. Nah, kadang Tuhan izinkan penyakit Jibril. Dengan penyakit baru kita bisa cari orang doa. Dengan penyakit ya Tuhan melihat bahwa kalau senang-senang apa mana bisa bersama dengan kita. Kalau tidak ada barang hilang bagaimana? Pasti nonton orang keluar masuk datang sembahyang hanya dengan cerita. Tapi begitu. Itu memberikan dulu sudah. Pokoknya teman-teman yang di sini
ikut semua dulu tuh. Mandikan itu kita usir itu roh Cina di situ tuh, sampai kita barisan panjang dari sini sampai di jam. Kan dulu kan saya belum buka sendiri tuh, Iya. masih di Mamiati, Mamiati. Jadi waktu dia minta tolong itu dia datang ikut persekutuan di Mamiati. Sebentar saya buka di situ. Program lah dengan Mam Indah dong. Hampir berapa tuh? Dong Lihat ikut. yang di jam 30. Dia bawa depo anggota lagi, saya bawa anggota lagi, mak kita sekian orang. Sampai bongkar itu setan Cina. Kan dia ini ongko nih ya anak ya ini keluarga yang agak kurang sehat ini toh, jadi mereka sendiri sih. Tapi sudah di situ waktu mulai buka bengkel kembali, mulai ya jualan kembali, mulai usaha bisa. Duh, tangan tidak bisa. Karena suruh tuh hampir habis-habisan gitu. Oh, sampai ini si Bram itu akrab dengan macam apa memang dia kemudian. Ini si Glenn itu akrab dengan Bram. Justru dengar dari orang bilang ada sakit ini bapak. Itu bapak sakit. Iya. Oh, kalau ini apa nanti setiap rabu pas mama ya kalau mau ya. Situ sudah. Kenapa saya tawarkan karena ini anak akrab dengan Bram tuh. Akrab sekali dulu, kawan pertama sudah kami. Makanya akhirnya dapat kedatangan kami. Tempat pakar obat tiap rabu di situ tuh, botol yang besar-besar sampai bahkan biru balau. Jadi bapak-bapak dulu banyak, mereka tugas ambil kayu, daun kelapa, kayu untuk pakar ini obat yang berakar di dalam dari Sumba Tengah, Sumba Timur. Kan saya baru sampai tuh kelasnya sedikit, belum capek saya dari kode kan kelas cuma 3 tuh. Nah lama-lama 10 saya justru mulai lemah. Pelayanan jauh-jauh itu mama ete dong po anak saudara tuh yang jemput tiap hari. Mama kita suka sudah itu mama ete itu melalui proses yang panjang dia bisa penglihatan, bisa usir setan persis ke kita. Buka sudah sehingga memperluas pelayanan di mana-mana yang kalian orang bebas tahu. Ya, sudah. Jadi sekarang jangan dia jumlah, tapi kalau ada waktu itu dia bisa. Ya dari kakak punya pesan, kalau mau tetap di sini itu urusan dengan kita. Kalau di sana juga kita punya anak. Jadi begitu, maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuasaan Tuhan. Nah, dia akan bertindak. Kalau memang tadi ada apa dulu ada naga lagi, besar juga itu naga, kayak biskuit begitu. Tapi dia kalau buahnya dia tutup mulut jalan, tapi bukan berarti kamu takut. Oh, tidak ada. Ya, hanya Bram yang bisa lihat. Tapi dia tidak akan kasih takut kamu. Dia hanya kuasanya membuat barang-barang, dia ini izinkan orang masuk ambil barang-barang. Itu ciri begitu. Dia mau ini kita jangan nyaman di situ, kita bangun pindah karena dia mau bebas toh untuk biar dia pun anak cucu. Tapi kan kita tinggal. Hanya cara marah bukan sama kayak manusia kok bakal lain. Hanya dia bikin sakit kita lah, minum kita punya darah, pucat terus, tapi sakit, sakit aneh-aneh. Kadang dokter bilang tidak penyakit, tapi kita sakit setengah. Kadang terbalik lagi, penyakit biasa mah dong bilang wih. Itu cara setan yang kasih penyakit yang aneh-aneh. Tapi jangan takut toh. Kalau setia ikut persekutuan doa semua bisa diatur. Jadi ibu bisa sekarang begini, bahu dong. Dulu di pun tempat menangis di situ. Saya dulu. Dia kan putih toh, jadi lama merah di keluaran. Aduh, ibu macet pandai. Itu dong pun tempat menangis. Karena dong menangis, dong masak, itu dong pas dulu bertambah gurita, menggoreng makan habis. Menangis lagi pokoknya, datang lagi besok, lusa datang, suruh pihak tuan lain, iya, tapi besok nama, di sini, hai kok kamu lihat ini saya sebentar hamil tuh, itu saya mau muntah, kok mau apa, tuh itu di Bab Andri di Kebun Jati sana tuh, dia juga pas pilih ini barang kamu coba, dan bilang iya sama besok dong tetap datang, dong melawan, sampai dong lulus itu sampai di rumah. Jadi begitu puji Tuhan bahwa semua bisa dilakukan dan dia menjadi damai sejahtera. Kalau suka pindah, sudah doa kalian, sudah apa mulai gemuk-gemuk, mulai sehat sudah mulai apa.
Karena itu barang memang dia begitu. Dia begitu nanti jual langsung mulai maju. Nah, tapi jangan jadikan persekutuan ini menjadi tempat ketika kita sudah aman kita tidak datang. Itu tidak boleh. Sebab nanti Tuhan izinkan lagi kenal. Ini barang dia maunya kita sudah ditolak kita tetap kecuali sibuk ya atau jauh. Tapi kalau tidak sibuk tetap kita datang ikuti sudah. Walaupun ini Katolik kan di sini tidak ada kelihatan mana Kristen. Ibadah seperti ini sama dengan Satu semua juga agama. yang Di gereja ya nanti pos-pos beda toh. Kalau di sini lagu sama yang ada di Katolik juga. Sehingga kita saling membantu di dalam segala penyelidikan-penyelidikan itu. Nah, kita bisa programkan untuk bisa pergi untuk pindahkan. Nah yang Mantuno kan luas di belakang sana toh. 1 hektar atau 2 Lebih. Kita terlebih. pakai motor. di Gue ikut mana? nyanyi, ikut jambang. Oh, Jadi abis ini kita Berhadapan tanya. sekolah. oh, Pas jalan masuk kakak masuk tadi. Ah, Di belakang kakak tuh rumah. oh, Samping. Kasihan tuh. Jadi sekarang saya tanya Ibu Maria, mau membantu begitu macet sedikit kita selesaikan baru pulang. iya, bisa. Masalah di Jantip apa? Kan pun tempat lewat ini jam 10, 11, 12, jam 2. Iya, terbang. Jembatan tempat. Terpatah kan. Ya, Iya, bisa pindah. bau center, sebentar. Iya, kalau ada center terbang. Kucang, nanti ada bisa pegang. Dia di Ah, depan bisa, saya. bisa biar saya. Dia di depan baru saya. Bisa. Itu tidak lama, paling lama jam 7, setengah 7 bisa. Kita bisa besok-besok programkan. Jasmine. Nanti ada orang datang untuk Chris. Ya habis pas makan diet itu orang kayaknya belum makan. Nah begitu seperti itu ya teman-teman. Jadi firman Tuhan demikian ini sangat membantu kita. Untung saja tidak ada yang keras-keras. Ada juru selamat yang Tuhan izinkan dari kota terkecil Bethlehem, yaitu Yesus yang dilahirkan. Walaupun setan mau bagaimana besar kecilnya, mau berani, mau naga, mau apa, kita percaya bahwa di dalam Yesus semua aman. Kita percaya Tuhan. Sebelum kita sampai, Tuhan sudah lebih dahulu membersihkan seluruh yang bilang 2 hektar, hampir 2 hektar tadi. Kita percaya kita hamba orang biasa. Kita hanya alat yang kita manusia biasa. Soal ini baru harus makan sirih pinang. Sebenarnya kan tidak boleh. Loko sirih pinang tidak boleh bagi orang-orang yang kasih pindah setan kan tidak boleh. Itu namanya anggur yang dilarang itu. Tapi ya saya izin saja karena setengah mati kusuk. Begini sampai. Dan itu saja minta ampun kepada Tuhan. Karena saya manusia biasa yang tidak mungkin suci kudus. Tapi kita alat yang hanya dipakai oleh Tuhan untuk kita pergi. Tapi waktu Yesus angkat semua. Sebelum kita satu Allah Yesus bereskan semua. Kalau kita sebagai manusia kita pakai tenaga, tapi sebelum banyak tiba-tiba dia berhenti. Saya punya ada yang baru meninggal kemarin itu dia datang di 2017 kok 2018 ya. Dia minta ini apa, minta pelayanan. Kakak, bagaimana kalau kita tidur sendiri. Kita sadar ada ular yang tidur dengan kita. Waduh, harus ini cara cuci piring dia jatuh turun. Kita mau jalan dia ikut sama kita, namanya ular kan menakutkan kan. Nah, katanya itu adalah suruhan dari Bapak. Nah, Bapak kan belum beragama, jadi Bapak menganggap itu Tuhannya dia. Dan walaupun kita semua masuk di Katolik kan, siapa adik Katolik. Tapi Bapak tahu saja dia harus utus lagi. Dia belum puas kalau ada Tuhan yang jaga kita. Bapak utus lagi ular-ular itu daripada anaknya masing-masing. Nah ketika sampai di kami, dia masuk ke tanah ayam. Besar begini pemirsa, ular kayaknya warna emas. Itu ular kobra. Hitam. Karena hitam. Kan kamu belum lahir, itu masih kecil. Membuat mencari batu membuat putih. Itu di tanah ayam dekat WC di rumah. Yang tingkat tuh. Iya, kau sempat lapar lihat. Itu warna Warna hitam. emas atau apa? Ada satu warna hitam makanya. Kecil. Besar. Yang panjang besar yang Bapak pukul kau buang di jalan di rumah tinggal pun depan. Jadi sebesar ini. Panjang minta ampun. Saya juga tidak sana kalau itu adalah suruhan. Maksudnya setelah itu baru saya tahu bahwa Bapak selalu untuk jaga depan anak. Tidak salah juga namanya orang tua dia merasa bahwa itu yang biasa jaga dia. Jadi dia kasih itu. Bapak belum paham bahwa ketika kita subaptis,
ada Tuhan yang selalu menjaga kita. Iya. Tapi utus lagi. Kami punya dia tidak jaga kami, malah pukul kasmati. Setelah itu baru saya tahu. Nah, in absensi kemarin, apa juga. Kecil, besar, dia beranak toh. Nah, setelah itu suami istri hampir sebelum terjadi dia meninggal sendiri, sampai terjadi mau pisah lah, mau baku bunuh lah. Pokoknya ada sih. Akhirnya kami turun sudah satu truk yang perawat bawa obat untuk suntik yang sementara sakit ya, para kopi rumah sakit kau dapat sudah obat gratis di persekutuan bawa ini memang kan ikut kayaknya dia belum ada itu, dia belum masuk. Kita jalan sudah masing-masing dia punya tugas, yang tukang menjahit dia bawa kulambu, yang dari perawat bawa kulambu, yang suka infus orang bawa infus juga. Jadi masing-masing punya tugas. Saya tugas usia saya yang lain yang suka masak nasi. Kita sudah pisah dan akhirnya tidak ada sampai dia meninggal, memang karena dia meninggal di laut begitu. Baru dong suami istri mulai aman, tapi ini pemirsa sampai sepu adik tenggelam di laut itu, dia masak sendiri. Adik dari 2018-17 dia datang minta pelayanan itu karena dia tidak mau makan yang dimasak oleh orang dalam rumah. Dia masak air sendiri, beli galon sendiri, beli aqua, simpan di kamar, dia kunci. Dan kita tidak tahu kenapa. Sampai dia meninggal kami tidak tahu kenapa. Sampai dia mau meninggal, dia mau pergi laut untuk sampai sana, tasalah dan tenggelam. Itu dia sempat serahkan kunci. Dia sempat serahkan kunci. Nah, setelah ini, selama ini dia tidak pernah kasih kunci. Tapi itu, dia tiba-tiba dia bilang, ini absensi ambil kunci. Tapi istrinya bilang, oh kenapa kau selama ini tidak pernah kasih, kau tiba-tiba kasih. Katanya tidak sempat terima, tapi dia sendiri yang simpan. Nah, sampai di laut itu teman-teman dia mau masuk puka di dalam di dalam laut, ternyata dia masuk dan dia masuk terus, dia tidak keluar lagi pada tanggal 7 Maret. Jadi tanggal 8 kami masih ibadat. Ini pemirsa lihat itu video ibadat yang saya dan Debbie Yohanes di sini. Tapi tanggal 10 kami penguburan karena kami baru dapat dia tanggal 9 baru dapat dia punya mayat. Sampai sekarang kamar itu masih ya, ini hari pemberesan yang keluarga, jadi mungkin baru mau dibuka. Ada beras, ada galon, ada telur, semua di dalam dekunci, tidak boleh ada masuk. Nah, kita tidak tahu justru malah anak ini tuh. Nah, ini karena yang sampai ada keluarga begitu. Jadi puji Tuhan semua bisa berjalan dengan baik, tapi kita bersyukur mereka tidak sampai pisah, tapi pisah kamar begitu. Ya begitu sudah. Jadi kita tutup doa ini supaya kita mempersiapkan diri ya pemirsa. Sudah apa teh? Tinggal 10. Kita berdoa. Makan adik-adik di mana? Di sini. Terima kasih atas firman Tuhan yang menguatkan kami Bapak untuk pilihan sore hari ini. Sebelum kami akan pergi, kami akan kontak Mama Evi juga Mama Seli kalau bisa, untuk kami bisa sama-sama. Kami percaya Tuhan Yesus selalu membungkus bola kami. Sebelum kami kasih pindah buaya dan naga, kami akan puasa mulai saat ini Tuhan. Kami akan mendoakan khusus diri pribadi kami yang akan ikut pelayanan di sana. Di dalam nama Yesus kami bersyukur atas firman yang menguatkan kami. Haleluya. Amin. Baik, kita angkat satu pujian ya. Kita angkat satu pujian supaya kita bisa doa ya. Mama lihat fokus itu yang kamu tahu. Farlan nyanyi. Ini siapa? Ruslan. Kelas berapa? Kelas 1. Itu kebetulan ratus kali ya. Itu ya. Cepat. Allah kuasa. 32. 32. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia apa di situ? Dia ciptakan seisi dunia
lagi dengan sungguh-sungguh kita semua berlutut. Allah kuasa. Semua berlutut di belakang. Semua berlutut kesenai kaki di atas. Melakukan segala perkara Allah. Maha lihat adik kuasa dia ciptakan seisi dunia atur segala masa Allah kuasa. Bisa hafal itu lagu. Kita ulang sampai kalian lepas itu kan, pas tutup mata dan nyanyi tanpa baca, tapi kita ulang supaya kalian bisa hafal. Allah kuasa melakukan segala perkara Allah Maha kuasa. Dia sembuhkan orang sakit. Dia sembuhkan orang sakit. Usir segala setan. Usir segala setan. Allah kuasa. Lepas saja itu, kita semua angkat tangan. Bila ada yang sakit, taruh tangan kiri di tempat yang sakit. Bila kamu disakiti oleh suami atau anak-anak, bila kamu dimarahi, atau bila hati kamu sedang sedih oleh karena berbagai-bagai tantangan, angkatlah tanganmu dan bicaralah dengan Tuhan. Karena kita di sini hanya manusia biasa. Kalian bukan datang yang memegang, tapi kalian datang mencari Tuhan di tempat ini. Karena itu bicaralah dengan Tuhan. Silahkan berdoa masing-masing sesuai dengan doa-doa kalian. Coba bicara dengan Tuhan. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Bicara dari hati ke hati. Katakan, Tuhan, aku ini sedang membutuhkan pelayanan Tuhan. Karena aku sedang kehilangan. Baik kehilangan harta milik benda, kehilangan pasangan, atau kehilangan anak, atau kehilangan damai sejahtera, kehilangan barang. Atau saat ini Tuhan, aku sedang sakit. Aku menaruh tangan kiriku di tempat yang sakit. Dan Engkau boleh membasuh, menyembuhkan seluruh tubuhku yang sementara sakit. Kalian bersungguh-sungguh berbicara dengan Tuhan. Ketika kita tenang dan berbicara dengan Tuhan, di situ kita akan ketemu Tuhan. Kita akan bicara langsung dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus menjamah jemaat-Mu Tuhan. Pada saat ini mereka datang dengan tangisan di hadapan-Mu Tuhan, meminta untuk rumah tangga mereka dijauhkan dari berbagai penyembahan berhala, kuasa kegelapan, roh jahat, ular beludak, buaya darat, buaya laut, dan segala setan swangi, roh-roh kuntilanak yang datang untuk mendiami dan berada memang di tanah rumah mereka Tuhan. Nah, kami itu bungkus belah sama suami dan anak-anak, kami perintahkan, hai engkau setan iblis itu keluar di dalam nama Yesus Tuhan. Bungkus belah sama dan kuatkan nama, beri urapan kuasa penyertaan-Mu pada saat ini Bapa. Gantikan hidupku dengan hidupmu, dan kuasa-Mu boleh mengalir dan hapuslah segala sakit hati, marah, emosi, jengkel, maki, atau segala dosa yang kulakukan menajiskan diri di hadapan Tuhan. Agar sore hari ini boleh kudus dan boleh dilayakan oleh Tuhan untuk dapat melayani keluarga makhluk di sana. Sebelum kami sampai Tuhan, Engkau telah lebih dahulu untuk membersihkan segala tengkorak, ulat beludak yang ada di sana Bapa. Babi bertaring di sana Bapa, dan setan-setan kuburan yang ada di sana. Kami berdoa pada saat ini Engkau bongkar bangkit, nyatakan kuasa-Mu dan nyatakan yang tersembunyi, dan Engkau memperlihatkan semuanya Bapa. Sebelum kami sampai, Allah Engkau punya kuasa untuk menyatakan dan menempatkan semuanya Bapa. Dan segala kuasa itu Engkau ikat dan hancurkan, injak dan binasakan, bakar, musnahkan dengan cara Tuhan. Terima kasih kalau masih ada lagi Tuhan.
Yunus pasal 2 1 sampai 3. Dalam nama Yesus. Iya benar Tuhan, hamba minta ampun. Tuhan selalu kasih kata Yunus, firman Tuhan, Yunus. Agar hamba belajar kembali melayani seperti Yunus. Setelah hamba melewati berbagai tantangan, hamba tidak sanggup pelayanan keluar lagi Tuhan. Tapi Tuhan memampukan hamba. Tuhan datang menegur hamba lewat kitab Yunus supaya hamba selalu pergi keluar di pelayanan lagi. Terima kasih ya Allah ya Tuhan. Izinkan hamba untuk melayani sore hari ini. Dan utuslah teman yang sudah Tuhan selalu persiapkan untuk kami ikut pelayanan sama-sama. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kalau masih ada lagi Tuhan Yesus, ada burung setan ini Tuhan. Mari Tuhan nyatakan burung apa itu dia. Kami percaya Tuhan. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tertutup, tidak ada yang sembunyi, tidak ada rahasia. Kuasamu dapat menyelami segala juru bumi ini Bapak. Segala hati orang, pikiran orang di tanah, di bawah laut, di darat, udara. Tuhan membongkar bangkit semuanya. Suanggi juga banyak. Di dalam nama Yesus suanggi ini kami tidak tahu dari mana. Tetapi Tuhan telah menunjukkan. Bongkar bangkit semuanya Bapak sehingga sebentar pelayanan ini bisa dapat dilakukan secara seksama. Dalam nama Yesus dari ujung kebun sampai di ujung kebun, dari muka sampai di belakang, kiri kanan muka belakang, luar dalam rumah. Bahkan suami yang tidak sempat hadir, sekiranya Roh Kudus mau bekerja agar anakmu di sana juga dijamah, agar pada saat sebentar akan pelayanan anakmu juga sementara tersentak. Kalau dikontak sebentar anakmu bisa duduk berlutut dan bersama-sama dengan istri anak untuk mendukung pelayanan kita. Kalau masih ada lagi ada kuasa setan yang berada di tengah kebun, itu tempat itu adalah tempat setan. Dan sementara ini orang-orang kelihatan dalam doa ini iblis sementara makan bersama anak, istri, saudara, keluarga. Kami berdoa Tuhan segala setan-setan ini, setan dari mana Tuhan, untuk bongkar bangkit dan pindahkan pada saat ini sebelum kami sampai Tuhan. Engkau sudah lebih dahulu membersihkan semuanya. Bungkus bala kami Tuhan jauh dari serangan apapun. Dan kami perintahkan engkau setan iblis itu keluar kejam di dalam nama Yesus Tuhan. Mari Tuhan Yesus segala kehilangan selama ini, tidak damai sejahtera antara suami istri, mereka selalu berkelahi marah. Kami berdoa dalam nama Yesus tidak ada berkat yang menetap. Begitu mencari nafkah keluar menghilang secepat mungkin. Karena apa Tuhan? Mari Tuhan engkau menjawab pertanyaan mereka. Dalam nama Yesus Tuhan. Rajin gereja Mama. Mulai minggu ini saya sudah datang pelayanan. Mulai hari Minggu Mama harus masuk gereja. Kalau terlambat di OTF di bawah sini. Kalau Mama di persimpangan, kalau Mama mau kemana bawa nama masuk gereja. Dalam nama Yesus Tuhan. Masih ada lagi Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan sampai di jalan raya. Itu harus didoakan karena ada suami di sana. Ada iri cemburu, ada yang palang dia punya berkat, ada yang palang dia punya nasib. Setiap kali mencari selalu habis cepat, tidak tahu kemana dan tidak pernah puas dengan pencarian. Semoga setelah pelayanan ini anakmu membuka kios yang lebih besar. Ama sebagai teman doa, Ama percaya bahwa jemaat Tuhan diberkati. Utuslah modal dari timur barat utara selatan sehingga membuka kios di rumah sendiri. Jadi saya suka doa Mama. Saya selalu pelayanan di mana-mana, saya selalu minta Tuhan. Jika Allah berkenan maka setelah pelayanan mereka membuka kios, mereka ingin punya anak, mereka apalah begitu. Dalam nama Yesus Tuhan. Sampai di batas tanah ada apa? Ada air. Apakah dulu ada air atau tidak? Di kolam di situ air yang keluar sendiri tidak ada. Nah, tapi dalam doa ini ada satu kali di situ. Kali ini adalah tempat bermandinya para kuntilanak. Kuntilanak terlalu banyak. Pokoknya arah kiri ke sana. Saya sudah lihat pada tanah dalam doa. Sebentar tinggal ikut-ikut. Roh marah, aku marah apa? Tanah-tanah sendiri, milik sendiri, warisan atau bagaimana? Supaya jangan biasa. Tanah sendiri beli atau beli kakak marga om netral masing-masing Mama Cevi masing-masing omong saya sakit di sini taruh tangan di tempat yang sakit. Kakak marga yang sakit hati banyak keluarga yang bikin jengkel engkau itu kau bicara langsung engkau berdoa sendiri pada sendiri. Mana tadi Mama rumah tadi Beli kami. jadi kamu suami istri atau orang tua? Orang tua. Nah, Mama.
Jadi di situ ada memang puasa-puasa sebentar kita ke Spain. Dalam nama Yesus. Oh, tanam banyak-banyak tapi sebentar habis cepat. Iya. Karena itu pesta kuntilanak ada di kali kecil. Kali kecil itu kalau memang dalam nyata dia tidak ada, tapi memang dia di bawah tanah barangkali. Mereka keluar mandi, mereka di tengah situ makan minum. Tapi akibatnya kita punya berkat itu dihabiskan secepat-cepat. Dalam nama Yesus. Karena masih ada lagi Tuhan hal-hal yang kami akan pindah sebentar. Mari Tuhan itu bukakan semuanya, bongkar bangkit, nyatakan rahasia kuasa setan ini. Kau nyatakan ada taring-taring babi di dekat pohon pisang akan berdoa. Tuhan Yesus, kalau di dalam rumah ada apa, mari Tuhan Yesus nyatakan kuasa Tuhan. Tunggu di bangsa itu, penting itu Tuhan. Tuhan Yesus tolong, apa adik bu ini saya. Dalam nama Yesus, mari Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Sebentar lagi sebelum kami pergi, kami akan tanya lagi Tuhan. Kami menyatakan segala sesuatu yang masih agar semua dapat dibuka. Mama pulung rumah itu masih gelap semua. Ini perintah Tuhan bahwa jangan terima tamu terlalu banyak. Sebab nanti kita tidak tahu apa. Maksudnya boleh tapi jangan terlalu masuk orang. Masuk orang bebas keluar masuk kamar segala macam. Biar kita puan anak yang tinggal gitu. Pokoknya mama dulu lebih tahu lah kalau saya di sini tempat doa atau orang ramai terus. Jadi jagalah bagaimana caranya. Ada tempat yang anak-anak boleh lewat, ada tempat yang tidak boleh. Namanya mereka numpang atau terus anak-anak yang bawa teman atau bagaimana juga perlu jaga itu wibawanya rumah kita tuh bagaimana. Karena bebas orang bisa juga terjadi pencurian. Dalam nama Yesus. Ini pernah terima rosario tidak? Pernah. Sering tiap tahun. Gereja kenapa jarang? Minggu juga lihat di belanja. Iya. Tidak boleh pergi gereja dulu ya. Kalau kami di sini, Mam Bruno lihat kan terbatas semua. Mam Bruno sendiri sudah tahu. Tapi itu pun kami kena teguran itu anak. Ini minggu ini rencana biar jalan seperti itu. Jadi saling menegur bukan Mam Bram lebih baik tidak. Saya disuruh untuk kasih tahu. Terima kasih Bapak Saudara kami datang berdoa. Sering sakit kepala, sakit hati, malas, putus asa, kadang mau bangun lari, mau bunuh diri, tidak boleh. Kalau sempat pikir seperti itu tidak boleh. Wanita harus kuat, harus kuat. Kalau laki-laki kuat, apalagi kita ini mampu melahirkan manusia, berarti kita lebih kuat. Ya kakak Marga, kita lebih kuat. Ya Mam Jeffrey, kita melahirkan manusia. Laki-laki itu dia tidak melahirkan, dia kuat juga. Tuhan Yesus, kami datang berdoa bersyukur atas pelayanan buat Mama Bruno. Kami juga berdoa buat kakak Marga, Tuhan Yesus. Kapan kami ada waktu kami akan pelayan, apakah besok atau Senin. Kami yakin Tuhan Yesus bersama yang anak itu. Ulu hati sering sakit lambung. Kenapa tidak makan tempat Tuhan? Lambung, mual, muntah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Jangan terlalu sedih, bersyukur Tuhan kasih suami, Tuhan kasih keluarga. Cepat-cepat nanti berdamai dengan keluarga di dia. Usah sudah persetan, uang bisa dicari, nyawa tidak bisa kita cari. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mam Bruno tetap berdoa dan Tuhan, sehingga masih ada hal-hal yang belum keluar supaya keluar semua. So hafal semua tadi dong. Apa-apa yang perlu kita kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, mamanya kakak Marga juga ya. Masih ada tahu nanti kita Ibu Kris bagaimana supaya kalau besok bagaimana nah pas libur ini kita atur sudah rumah. Orang tua sering marah itu dalam doa Tuhan bukan sering juga menghina. Belisnya sudah selesai. Hewan masih banyak kan? Sering mama singgung. Anis mari sini. Mama tidak kasih Saudara ipara dalam doa. Dalam Yesus. Kakak Marga ini bungsu kok. Sering dapat ini di sini. Persini. Mimpi tidak baik. Makanya di sini ini yang tepat. Dalam nama Yesus kami hancurkan. Yang saudara laki selisih apa? Saudara laki tidak ada. Itu masalah beres kan belum selesai. Oh. Dalam nama Yesus.
itu dulu orang yang kakak Marga punya mantan itu yang itu diusir kan. Tidak, kami sendiri yang selesaikan begitu. Oh ini orang sakit hati deh. Kalau kita di pelayanan kita harus mungkin disuruh pegang nasar untuk lepas begitu. Pacaran lama 3 tahun ke 2 tahun. 3 tahun toh. Dalam Yesus roh sakit, roh yang menyakitkan. Sering membuat anakmu sakit, hampir jalan keliling, hampir buka pakaian dan jalan kosong. Kami berdoa Tuhan Yesus. Jangan stres, bersyukur saya. Rajin bisa dikirim. Ya, kalian ini rajin terima itu Gusti. Karena dengan itu kalian dikuatkan.